Kenapa corona tadi tembak saja dengan senjata nuklir? Masuk akal. Dunia sedang dilanda bencana. Umat manusia diterpa prahara. Ketakutan mencekam seluruh negara, dari barat hingga timur. Kekacauan besar ini bukan ulah makhluk raksasa super kuat dengan senjata mematikan. Bukan pula ulah makhluk luar angkasa bernama alien yang selama ini dispekulasikan. Sebaliknya, kekacauan dan ketakutan di seantero dunia ini justru ulah sebuah makhluk kecil, bahkan super kecil. Ia datang secara tiba-tiba menyerang umat manusia, membuat seluruh negeri kacau balau dan penduduknya dicekam ketakutan. Penasaran dengan gerangan makhluk itu? Tak perlu penasaran, karena saat ini kita sedang bersama-sama sembunyi dari kejarannya. Saat ini kita dan seluruh penduduk bumi sama-sama sedang berlindung dari terkaman makhluk itu. Ya betul, makhluk super kecil itu bernama virus corona. Virus yang menyebabkan lebih dari 3 juta manusia terjangkit COVID-19. Hingga kini sudah 200.000 lebih korban meninggal. Ukuran virus ini 100 nanometer. Mau tahu seberapa kecil itu? 1/1000 debu yang menempel di rambut Anda. Mikroskop cahaya tidak mampu mendeteksi keberadaan makhluk ini. Saking kecilnya, butuh mikroskop yang lebih khusus lagi untuk melihatnya, yaitu mikroskop elektron. Bayangkan, makhluk sekecil itu kini sedang memporak-porandakan bumi yang luasnya 510,1 juta kilometer persegi. Makhluk terkecil di dunia kini sedang mengkoloni planet terbesar kelima di tata surya bernama Bumi. Bayangkan, makhluk sekecil itu kini sedang menteror 7,5 miliar umat manusia. Manusia sebanyak itu kini sembunyi ketakutan di dalam rumah mereka masing-masing, menghindari dari kejaran makhluk bernama virus corona. Dalam sejarah peradaban bumi ini, manusia adalah satu-satunya penjajah yang paling powerful. Tapi kini sebaliknya, manusia yang dijajah, yang menjajah makhluk super kecil. Lebih ironisnya lagi, makhluk itu menyerang seluruh umat manusia hanya dengan tangan kosong, tanpa senjata apapun. Tapi anehnya juga, dengan tangan kosongnya ia membuat manusia yang konon memiliki senjata super canggih terhempas, terpuruk, dan tersungkur kalah. Ajaib. Manusia, makhluk yang selama ini mengklaim dan dianggap paling superior di bumi, dikalahkan secara telak oleh makhluk super kecil tanpa senjata apapun. Manusia, makhluk yang mengaku paling berkuasa di muka bumi, kini dipaksa oleh virus corona untuk hidup seperti seekor burung yang mengurung dirinya di dalam sangkar rumahnya. Burung itu menghindari dari kejaran seekor kucing ganas yang hendak menerkamnya. Kita, manusia, adalah burungnya. Virus corona kucingnya. Tak apa-apa terpenjara, daripada bebas tapi tak selamat dari terkaman mulut kucing, kata manusia mencoba menghibur diri di tengah ketakutannya. Sungguh menggelikan. Saat ini manusia bernasib seperti tikus yang terbirit-birit masuk ke dalam lubang yang kecil dan gelap gulita karena lari dari terkaman ular. Sementara di ujung lubang, si ular menunggu dengan mulut menganga. Sampai kapan di dalam sana? Tak ada yang tahu, hanya bisa memprediksi. Tak apa-apa terkurung di kegelapan daripada mati di dalam terang, kata manusia sekali lagi menghibur dirinya yang sedang frustasi oleh kekalahan. Dalam sekejap, kehidupan di muka bumi berbalik total. Nasib manusia menjadi seperti hewan peliharaan yang terkurung. Sementara, makhluk bernama virus corona justru bebas tanpa batas, berkeliaran di luar sana. Padahal, dulunya manusialah yang bebas berkeliaran dan memiliki kuasa mengurung binatang di sangkar dan kebun binatang. Ironis sekali bukan? Apakah ini karma? Ini bukan karma. Ini kesesatan logika manusia. Kesalahan dalam menggunakan akal sehingga salah juga filosofi hidupnya. Dan celakanya kesesatan logika ini sudah berlangsung berabad-abad di muka bumi. Kini, kesesatan logika ini sedang berbalik menjadi hantu ganas yang meneror pemilik logika itu, yaitu manusia. Pemilik akal sedang diteror produk akalnya sendiri. Seperti burung yang sembunyi di dalam sangkar atau tikus yang ngumpet di sarangnya.
Semua negara di dunia ini kini sembunyi di dalam benteng kokoh yang mereka bangun dengan tergesa-gesa. Benteng itu mereka beri nama Benteng Lockdown. Ada yang memberi nama bentengnya dengan sebutan Benteng Karantina. Hanya beda nama saja, tapi inti keduanya sama, sebagai tempat persembunyian manusia dari kejaran makhluk super kecil bernama Corona. Seperti sangkar burung atau sangkar tikus, ukuran benteng itu tidak tanggung-tanggung. Seluas seluruh permukaan bumi, 510,1 juta kilometer persegi. Sama luasnya dengan gabungan seluruh negara di dunia. Inilah benteng persembunyian paling besar yang pernah dibuat manusia dalam sejarah peradabannya. Betapa ironisnya dan kontradiktifnya hidup manusia. Mereka menciptakan benteng super besar untuk berlindung dari kejaran makhluk super kecil. Benteng seluas 510,1 juta kilometer persegi untuk berlindung dari makhluk sekecil 100 nanometer. Sebenarnya itu bukan benteng, tapi lebih tepatnya penjara. Sementara di luar sana makhluk kecil bernama Corona berkeliaran bebas kemanapun ia mau, tak ada yang menghalangi. Kebebasan manusia direnggut oleh seekor makhluk kecil. Manusia di seluruh dunia kini sedang menjadi tahanan, sementara Corona menjadi sipirnya. Hidup tanpa kebebasan sama saja dengan hidup tanpa jiwa, kata Hairil Anwar. Dan kini kita sedang mengalami itu. Hidup tanpa jiwa, karena kebebasan yang kita agung-agungkan sedang dibajak oleh makhluk kecil bernama Corona. Nasib tragis manusia semakin nahas karena ternyata makhluk yang selalu mengaku paling kuat di muka bumi ini kini kebingungan mencari senjata yang bisa digunakan untuk melawan, mengalahkan, atau membunuh makhluk super kecil bernama Corona. Bayangkan, manusia tak punya senjata untuk melawan makhluk terkecil di dunia. Mana senjata nuklir yang konon bisa meluluhlantahkan separuh bumi itu? Kini, tidak usah digunakan untuk meluluhlantahkan separuh bumi, tapi cukup gunakan untuk membunuh makhluk super kecil bernama Corona. Bisa. Kalau bisa untuk bunuh makhluk separuh bumi, masa tidak bisa untuk bunuh makhluk seukuran 100 nanometer? Jawabannya sederhana. Virus Corona terlalu kecil untuk dibunuh dengan senjata nuklir yang sangat besar daya ledaknya. Bayangkan, betapa ironisnya manusia. Senjata super canggih yang diciptakannya dengan biaya ratusan triliun tiba-tiba menjadi tidak berguna. Karena ternyata musuh yang datang sebaliknya dari yang diduga. Kecil dan tidak tampak oleh mata. Sementara senjata super canggih itu dipersiapkan untuk menghadapi musuh super besar yang tampak jelas oleh mata telanjang. Jadi selama ini manusia mempersiapkan diri untuk datangnya lawan yang besar, tapi kini justru kedatangan lawan super kecil dan kita dibuat tak berdaya olehnya. Lawan yang datang tidak seperti senjata yang telah disiapkan. Seperti superhero yang menenteng AK-47, tapi tak berdaya diserang sekawanan nyamuk kecil. AK-47-nya sia-sia, tak berguna karena tak bisa digunakan untuk menembak nyamuk. Besar senjata daripada lawan. Lihat, betapa tragisnya nasib manusia yang selama ini mengaku-ngaku paling kuat dan pintar ini. Kutukan apa yang menerpa umat manusia hingga bernasib setragis ini? Bukan kutukan, sekali lagi, tapi kesesatan cara berpikir. Ini bukti terbolak-baliknya akal manusia. 1. Manusia menyiapkan senjata untuk menghadapi lawan besar, tapi yang datang justru musuh terkecil di dunia. 2. Manusia mengaku dirinya bebas, tapi nyatanya kini terpenjara dalam rumahnya sendiri. 3. Manusia mengaku paling kuat, tapi faktanya kini dikalahkan makhluk super kecil dengan tangan kosong. 4. Manusia mengaku paling pintar, tapi nyatanya kini dikalahkan oleh makhluk tanpa otak. Kita terima fakta ini, fakta bahwa kita lemah, kalah, terpenjara, terpuruk, terhempas, takluk oleh makhluk super kecil. Tak usah gengsi untuk mengakui bahwa kita bukan makhluk yang paling kuat, paling besar dan paling pintar. Semakin gengsi kita untuk menerima 3 kenyataan itu, semakin repot kita untuk mencari jalan keluar. Seperti serangga yang meronta mau keluar dari lilitan sarang laba-laba, semakin dia meronta semakin terlilit rumit. Karena ketika kita merasa sebagai makhluk paling kuat, besar dan pintar, maka saat itulah kita sebenarnya lemah, kecil dan bodoh. So, jangan sombong dan merasa segala-galanya. Inilah pelajaran paling penting fenomena kekalahan manusia dari serangan virus corona. Kekalahan manusia atas virus corona bukan yang pertama kalinya terjadi. Sebelum ini sudah berkali-kali manusia dibuat tersungkur oleh makhluk super kecil bernama virus. Setidaknya sudah 10 kali makhluk bernama virus ini memporak-porandakan peradaban umat manusia.
Mau tahu total manusia yang menjadi korban serangan pandemi virus selama kurun waktu ini? Tak kurang dari 500 juta jiwa. Adakah makhluk lain selain virus yang bisa membunuh manusia hingga sebanyak itu? Siapa yang bisa merenggut nyawa manusia sebanyak itu kalau bukan virus yang super kecil itu? Ini fakta yang tak terbantahkan. Sejarah peradaban manusia selalu menunjukkan faktanya. Manusia justru bertekuk lutut oleh makhluk super kecil, bukan oleh makhluk raksasa maupun makhluk luar angkasa. Terus masih mau jumawa, merasa paling kuat, besar dan pintar. Tapi ironisnya, ketika wabah sudah pergi, perlahan-lahan manusia kembali pada watak sombongnya. Merasa paling kuat dan paling besar. Lupa bahwa ia kemarin ditumbangkan makhluk kecil. Ada apa dengan kita manusia ini? Kenapa demikian sombong, bebal dan keras kepalanya? Berapa banyak lagi pelajaran tragedi yang kita butuhkan agar kita bisa sadar diri? Kelemahan terbesar manusia adalah kesombongannya. Kita bukan kalah oleh virus yang kecil, tapi kesombongan kita yang teramat sangat besar. Bukan tubuh kecil kita yang membuat kita kalah dari virus, tapi kesombongan besar yang bersemayam di dalam diri kita. Kita sebenarnya dikalahkan oleh diri kita sendiri, bukan oleh virus. Inilah pelajaran terpenting dari fenomena manusia versus corona. Kita lanjutkan lagi obrolan ini lain waktu.